22 Desember 1990, hari jadian kami. Hari di mana aku merasa senang, sangat senang. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Menikah sama kamu. Cium jangan. Bandung Mas sekarang menyenangkan ya? Iya. Karena ada kamu. Hai kumparan readers, kita dari Cast Dilan 1991. Sekarang kita lagi ada di kantornya Kumparan. Jadi ayo kita ngobrol-ngobrol. Perbedaannya sebenarnya kalau di Dilan 90 lebih bersenang-senang, semuanya terasa bahagia walaupun ada konfliknya tapi cuma sedikit gitu. Kalau di Dilan 91 memang kelanjutan dari mereka jadian sih. Mereka jadian, terus apa saja yang terjadi pada Dilan dan Milea ini setelah mereka jadian, terus lebih banyak konflik yang diangkat juga, terus banyak orang-orang karakter baru sih di sini yang emang memancing konfliknya si Dilan dan Milea ini. Kebetulan Iqbalnya lagi punya prioritas lain, yaitu dia harus mengurusi pendidikannya dulu di Australia. Nama saya Jerome, saya berperan sebagai Yugo. Siapa itu Yugo? Yugo itu bisa dibilang saudara jauh, saking jauhnya gak bisa disebut incest, bisa suka sama Milea. Kalau untuk aku sendiri sebagai Wati ini gak ada perbedaan yang signifikan atau gimana sih. Mungkin lebih ditunjukin aja kalau di filmnya. Kalau si Wati itu deket banget sama Milea dan dia juga lebih sering bareng sama Milea untuk jadi teman curhatnya Milea dan lebih sering berdua sama pacarnya juga sih. Kalau karakterannya juga masih jadi teman sebangkunya Milea, nggak ada perubahan dari 90, di 91 juga sama. Bedanya dengan 90, di 91 ini Nandan masih suka, masih kayak care juga sama Milea tapi agak sedikit menjaga jarak karena Nandan juga tahu kan Milea udah punya pacar. Tapi kalau misalkan Milea ada masalah atau misalkan berantem sama Dilan, nah di situ Nandan yang mulai masuk lagi. Optimis banget. Kita bisa lihat setelah film Dilan 90 sudah selesai, hype-nya tuh gak pernah berhenti. Dan memang luar biasa banget sih penggemar-penggemarnya, terus yang nungguin juga banyak banget. Jadi kita optimis banget sih. Kalau nanti bisa seperti yang kemarin gitu, mungkin lebih. Kalau untuk aku pribadi, film Dilan ini, iya aku pertama kali di film Dilan ini kan. Dan luar biasa banget sih. Maksudnya aku juga kaget film Dilan ini bisa se-booming itu. Sebesar itu hype-nya dan orang-orang jadi mengenal aku dan bawa rezeki juga sih sebenarnya. Iya, itu yang perubahan besar di hidup aku sih. Ya jadi semua orang, bahkan kadang-kadang kayak wow orang-orang udah gak ada yang manggil Vanessa, panggilnya Milea gitu. Iya at some point sih suka kadang-kadang capek gitu. Udah gak ada yang tahu nama gue gitu, taunya Milea semua. Tapi ya mau gimana, gak bisa dipungkiri kalau emang aku ada di pertama tuh di film Dilan ini. Dan filmnya sesukses itu. Itu sebuah kesuksesan aja sih buat aku dan Dilannya sebenarnya. Karena ya emang banyak orang yang bilang nih Dilan Milea kayak Rangga dan Cinta versi sekarang ya, eranya sekarang. Karena mungkin hype-nya segede itu juga kali ya filmnya gitu. Jadi bersyukur dan senang juga sih sebenarnya orang-orang banyak yang bertanggapan seperti itu. Kalau aku harus jadi presiden harus mencintai rakyatnya, maaf aku tidak bisa karena aku hanya mencintai Milea. Itu sih favorit aku. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya, maaf, aku pasti tidak bisa karena aku cuma mencintai Milea. Langsung atau diwakilin? Mau diwakilin apa langsung? Langsung atau diwakilin? Itu ya. Karena aku nyari yang di trailer, kan gak boleh spoiler. Betul. Kalau aku sukanya yang di trailer, jadi Dilannya tuh bilang gini, Milea kedinginan,
Tapi aku nggak mau minjemin jaket aku. Terus katanya Milea, kenapa? Gitu. Terus katanya Dilan, ya nanti kalau aku pinjemin, kalau aku sakit, siapa yang mau jagain kamu? Dingin ya. Nanti kalau jaket ini aku pinjemin, aku sakit. Kalau aku sakit nanti siapa yang jagain kamu? Atau enggak ada satu lagi juga yang mungkin ini yang paling terkenal ya. Yang cita-cita kamu jadi apa? Terus Milea bilang pilot. Terus dia tanya kalau kamu menikah sama kamu. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Menikah sama kamu. Kalau aku bukan tipe orang yang suka gombal, tapi orang yang suka apa kayak yang tadi Dilan bilang itu yang aku nggak mau minjemin jaket karena kalau aku sakit siapa yang jagain kamu. Aku suka ngelakuin hal yang kayak gitu sih. Kalau aku sama sih kayak yang tadi Debo, karena itu nggak terlalu apa ya, maksudnya ada benernya juga gitu, nggak yang semata-mata cuman gombal biasa doang gitu, realistis betul. Ya. Jadi emang sebenarnya nggak ada niatan untuk nyanyiin soundtrack sih, karena aku emang belum berani juga untuk bernyanyi sebenarnya, karena suara aku pas-pasan banget. Terus jadi kalau di lokasi syuting emang aku deket banget sama Ayah Pidi Baik kan. Itu kan lagu ciptaan Ayah. Terus waktu itu Ayah tuh ngasih dengar soundtracknya. Belum banyak orang yang denger, tapi yang dikasih dengar aku doang. Gitu. Terus aku bilang lagu ini sedih banget. Terus aku nangis pada saat dengar lagu itu karena emang menyentuh dan relate banget sama ceritanya Dilan Milea ini. Terus akhirnya Ayah waktu itu bilang, coba kamu yang nyanyiin deh. Kayaknya kalau kamu yang nyanyiin lebih tersampaikan dan lebih natural. Karena emang kayak bener-bener dari lubuk hati Milea banget gitu yang nyanyiin. Ya udahlah, waktu itu aku masih nolak-nolak, nggak mau Ayah nggak mau. Karena pada saat mau take vokal pun aku nangis, nggak bisa, aku nggak sanggup. Kebetulan aku ada waktu itu, ada sebagai saksi dan ngeliat. Tapi emang saya ketika take sih, pokoknya nggak mau ada siapa-siapa keluar. Tapi aku sempat lihat yang dia pas mau menyanyi tuh. Nggak bisa gitu. Dia sempat keluar dulu dari tempat ruangan untuk recordingnya, dia sampai panggil mamanya, mama sini mah, ambil kayak nangis terus udah matanya bengep semua gitu. Iya gitu, terus sampai akhirnya aku memberanikan diri kan, udah selesai nangis ya udah semuanya keluar terus aku recording aja. Terus jadinya Ayah suka sama jadinya sih sama hasilnya. Jadi dia bikin aku percaya diri juga karena aku tadinya nggak mau gitu. Kenapa harus nonton? Karena di film ini tuh kita diajarin tentang persahabatan, solidaritas, keluarga. Jadi banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari film Dilan 1991. Kalau dari aku karena film Dilan 1991 ini relate banget sama kehidupan kita ya. Konflik-konfliknya juga pasti kita semua tuh pernah merasakan itu dan kita juga bisa belajar dari film ini bagaimana sebenarnya menyikapi itu. Dan kalau ngambil kesimpulan gak boleh cuman dari satu sisi doang, tapi kita harus melihat dari sisi yang lain. Jadi intinya sih belajar dari pengalamannya Dilan dan Milea sih. Kurang lebih sama kayak Zulfa sama Sasa, tapi mungkin di film ini lebih ditunjukin ya kalau di hubungan itu sebenarnya nggak selamanya selalu bahagia, terus selalu ada ups and downs-nya juga. Dan di film ini juga lebih ditunjukin kalau emosional banget gitu, nggak semuanya berbahagia, ada yang habis bahagia tahu-tahu sedih kayak gitu sih. Ini nggak cuman buat orang-orang juga sih, buat gue pribadi, buat teman-teman semua. Film Dilan yang 91 ini mengajarkan bahwa kalau gue sebagai cowok ya harus apa ya, bisa membahagiakan pasangan kita dengan kesederhanaan. Dan buat cewek-cewek juga harusnya bisa apa ya, tidak mencari ya, lebih peka dan tidak mencari sesuatu yang mewah, yang indah, karena hal sederhana pun bisa membuat kita semua bahagia. Itu sih yang penting. Pasti rindu akan alam semesta Dilan. Makanya harus diobati dengan menonton tanggal 28 Februari. Gak suka kamu so jago. Ya, kenapa sih? Ya, apa? Dia, ada apa mas? Saatnya kini harus berpisah. Lia nyesel, kenapa kemarin perginya sama si Ugo?
Hai teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan film Dilan 1991 mulai tanggal 28 Februari 2019 di bioskop seluruh Indonesia.